Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. Kita warahmatullahi berada wabarakatuh. di Jalan Andi Pangeran Veterani, tepatnya di KVU ya. Hari ini hari libur, Iya, bertepatan dengan hari Isra Mi'raj, tapi kita harus kerja. Kita harus kerja. tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti ya. Dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan salah satu, boleh saya katakan tokoh, karena beliau juga sudah punya peran yang cukup penting di Kota Makassar beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini pun juga punya, apa ya, punya peran yang cukup penting di kemanusiaan. Nah, sahabat Ras dan juga para pendengar kami yang juga menonton melalui channel YouTube kami, pagi hari ini saya akan menyapa narasumber saya yang siap akan menuju ke Senayan. Insyaallah. Pastinya dia juga sudah prepare seperti apa yang akan seperti apa, mitigasi mungkin ya, atau hal-hal apa yang harus dia persiapkan untuk menuju ke Senayan. Tapi kita akan flashback dulu sebelum, saya akan apa ya, mengulik beberapa hal penting yang nantinya akan, dilakukan oleh, eee, tamu saya hari ini. Ya saya masih masih apa ya, masih menyimpan dulu siapa tamu saya, biar penasaran pastinya. Dia pun pernah menjadi anggota DPRD sekitar tahun 2004 kalau tidak Iya, salah, di 49. DPRD kota ya, kurang lebih 2004, 2009 ya. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Makassar, mendampingi periode pertama Bapak Dani Pomanto. Iya. Pasti sudah tahu, sudah terbayang siapa dia. Dan sekarang ini beliau juga menjadi seorang apa ya, ketua PMI Kota Makassar. Ada Bapak Samsu Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ruby, Apa dan kabar? alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh pendengar, Iya, sahabat Ras dimanapun berada, iya. selalu sehat walafiat. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Ya, Deng Ical, saya Iya, lebih akrab memanggil Deng Ical ya. Deng Ical ini kan eh, ada ada khas yang nampak dari Deng Ical, yaitu selalu tersenyum. Nah, saya suka nah, lihat dengan senyum sumringahnya yang wah selalu fresh. Jadi kita kalau ketemu Deng Ical itu bawaannya senang terus ya. Jadi semangat juga, apalagi sekarang ini Deng Ical selalu jogging, mulai naik sepeda, jalan kaki. Wah, luar biasa, Deng. iya Nah, Kakak Deng Ruby. Ical di hari libur Iya, seperti ini apa aktivitasnya hari ini? iya, alhamdulillah Hmm, Kakak Ruby dan iya, seluruh sahabat Ras, hari ini saya dapat berkah banyak sekali. iya, Sebelum subuh tadi ketemu dengan beberapa orang jamaah, iya. kemudian sholat subuh, dan setelah sholat subuh sempat Hmm, ngopi-ngopi. iya. Setelah jelang duha tadi naik sepeda, lari-lari, dan Iya, ketemu dengan banyak orang. heeh. Baru sempat mandi nih, jadi maafkan. Baru mandi. Makasih banyak. Iya, kita hijau-hijau hari ini ya, Deng. Alhamdulillah. Sesuai dengan Partai Deng Ical, PKB. Deng, ini kan, Iya, dari DPRD Kota Makassar masuk ke pemerintahan dan mengurusi kemanusiaan. iya, Ini proses yang, tidaklah mudah dilewati bagi seorang Deng Ical ya. Sosok dari Deng Ical itu sangat dekat dengan terkhusus juga buat teman-teman media sendiri dan masyarakat yang juga tahu dari karakter Deng Ical sendiri. Nah, Deng Ical ini kan iya. pastinya perlu, apa ya, trik dan, untuk bagaimana masyarakat melihat Deng Ical itu seperti apa? Apa yang saat ini, dan seperti apa Deng Ical membangun itu? Soal fisik ya, soal Iya, fisiologi ya. betul. Yang pertama, sahabat Ruby, kakak Ruby, Iya, yang pertama saya dapat ilmunya itu sekitar tahun 2000, 2000. di tahun 2000. Mmm, Jadi dulu kan kita anak muda, betul-betul ya begadang, iya. kerja keras, seperti sudah tidak ada lagi kesempatan berikut. Heeh Ya, heeh heeh. membangun bisnis, alhamdulillah. Sampai hari ini bisnisnya sudah jalan, sudah Iya. enak, Ah hah. tinggal memetik hasil. Tapi saya dapat sekitar tahun 2000 itu ada seseorang yang menyampaikan dan kemudian browsing Iya. bahwa kalau mau fit, ya secara agama Mhm. mesti bangun jam 4 subuh Mmm, dan iya. beraktivitas, ya ibadah sedikit kalau masih sempat, dan jangan pernah kalah dengan godaan untuk tidur pagi. Ah, Nah, iya 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 iya, jadi betul. saya mulai terapkan itu Mmm, mandi jam 4 subuh dan melaksanakan aktivitas, dan alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah mhm. karena ridha Allah Subhanahu wa taala, saya sudah tidak ingat kapan pernah sakit.
Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan masih terus terus seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang seperti itu memang itu yang membuat kondisi jadi fresh, tetapi kalau saya rasa ya alhamdulillah mungkin salah satunya dari itu. Hmm. Mandi mandi subuh, mandi pagi dan mulai aktivitas di pagi hari. Mhm. Jadi tetapi tentu banyak konsekuensinya, Iya, Kak iya. Rubin. Konsekuensinya adalah jam 11 mesti di-close semuanya. Hmm. Ya karena kan badan kita juga butuh Istirahat. istirahat, iya. Jadi jam 12 masih tidur. Nggak bisa bangun jam 4. Iya, betul. Kalau teman-teman yang tidur jam 1, jam 2 rasa-rasanya sih nggak mungkin ya. Mhm. Tapi bagaimana merescheduling kebiasaan itu Iya. yang utama. Ya teman-teman juga banyak yang protes. Mhm. Wah masih pagi nih jam 10 sudah minta pulang. Setengah 11 sudah harus pulang. Heeh. Demikian juga waktu di Wawali Iya. memang saya membiasakan diri untuk seperti itu sehingga rapat-rapat pun juga kalau ada koordinasi sedapat mungkin selesai jam 10 kecuali kalau dalam keadaan emergensi. Mhm, mhm. Apalagi dalam keadaan bencana Bencana misalnya ya. atau operasi bencana ya nggak mungkin kita bisa laksanakan itu. Mhm. Iya, Ya, dan Ical, itu soal fisik yang sampai iya, saat ini apa ya, menjadi salah satu, apa, proses ketahanan fisik untuk, terus terlihat fit. iya, insyaallah. Nah, bagi saya juga ingin tahu dan pastinya juga pendengar kami yang maupun yang menonton ini ingin tahu sebenarnya awal ketertarikan, seorang Bapak Samsrizal ini untuk Iya, masuk ke panggung politik dan sampai hari ini juga masih berjuang, iya, seperti apa ini? Ini mungkin bisa menjadi cerita dan bisa iya. menjadi, apa ya, bisa tarik hikmahnya buat pendengar. Jadi Kakak Ruby, Ras FM dimanapun berada yang mendengarkan, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Iya. Ah, ya, 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 ya. Tapi lahir dari keluarga politisi. Mmm, Ye. oke. Kebetulan ayah saya, bapak saya itu juga aktivis partai, Mhm, bertahun-tahun jadi anggota DPR iya. juga. Tetapi secara pribadi memang belum pernah mencita-citakan itu sampai suatu ketika tahun 99 2000 Mhm, itu Prof. Rias Rashid iya, itu mendirikan partai. partai, betul. Nah, salah satunya diminta di Makassar menggunakan tempat saya. Oh, oke, Nah, di oke. Jalan Haji Bau. Iya. Menggunakan tempat saya untuk sekretariat Mhm. dan alhamdulillah akhirnya tiap hari bersinggungan, lama-lama jadi caleg. Karena Tertarik akhirnya ya? iya, Heeh, karena memang salah seorang idolanya ya saya secara pribadi itu memang Pak Prof. Rias Rashid, Prof. Rias Rashid. Jadi saat beliau minta melalui seorang senior, iya. alhamdulillah ya, jalan-jalan terus membantu berpartisipasi membentuk, lama-lama kemudian jadi caleg. Mmm. Nah, Itu gitu. langsung setelah, apa ya, setelah mencalonkan diri langsung terpilih? Iya, Langsung saat terpilih? itu tahun 2000-an, 2000-an 2001, ya? 2002. Dan pemilu 2004 itu alhamdulillah terpilih di Pilih? anggota DPR Makassar. Mhm, mhm. Ya, jadi tidak direncanakan, tetapi saya juga tahu betul bahwa dunia politik itu tidak jauh dari karakter atau lingkungan kami Mhm, karena selain di keluarga sehari-hari juga di kampus juga aktif di kampus. Jadi mulai dari ketua himpunan, iya. kemudian ketua senat fakultas, kemudian ketua senat universitas Mhm, dan beberapa organisasi ekstra kampus juga ikut di HMI, di Syarikat Islam, di beberapa organisasi yang lain. Jadi pas masuk di politik sih sebenarnya sih enggak kaget, cuma memang karena tidak bercita-cita jadi kita jalani secara alami mhm, saja. mhm. Iya. Iya, di DPRD Kota Makassar itu kalau tidak salah sempat di komisi apa ya kalau tidak salah deh, Saya komisi tidak pernah keluar dari komisi A. komisi Iya. A ya, iya komisi A itu, Iya. menjadi salah satu komisi yang cukup apa ya, cukup penting Iya. di tataran, komisi A, B, dan C ya, Iya. D kalau nggak iya sampai D kalau nggak salah ya Iya. di DPRD Makassar, betul. Makassar. Nah ini Deng selama berjuang di DPRD Kota Makassar berproses Iya. dari kurang lebih 5 tahun terus Iya. masuk ke apa, menjadi wawali kala Iya. itu, ini kan juga proses yang apa ya, proses yang tidak mudah gitu. Iya. Ini pasti ada, ya mungkin sholat istihara dulu kah atau seperti apa sampai memutuskan untuk tidak melanjutkan ke apa, mencalonkan diri kembali ke anggota DPRD waktu itu? Ya, pada saat itu sih memang banyak banyak kondisi lah. Tetapi kondisi yang paling utama memang banyak meninggalkan bisnis. Iya. Banyak meninggalkan bisnis, kampus juga banyak ditinggalkan. Jadi pada saat itu break sebentar. Oke. Tapi dasar karena sudah naluri dan Naluri ya. darahnya politik mengalir, Iya, begitu ada kesempatan masuk lagi. iya. Jadi sebenarnya sih bukan meninggalkan, Mmm, cuma
memprioritaskan yang lain. Iya, Ini iya, iya. sebenarnya sama sekali tidak meninggalkan, tetap aktif di Iya, berbagai kegiatan-kegiatan politik walaupun tidak menjadi anggota partai, tetapi tetap berhubungan dengan hampir semua pemangku kepentingan di politik. Jadi begitu ada kesempatan diajak dan pikir-pikir, ditimbang-timbang akhirnya masuk lagi. Iya. gitu. Ketika meninggalkan, tidak meninggalkan kata Kang Iya. Ical dalam tanda kutip, tidak meninggalkan tetapi break sejenak, itu Deng ketika break sejenak apa yang Deng Ical rasakan? Apakah ada gejolak, "Wah, saya harus berikutnya ini masuk lagi," Ah, atau tetap di posisi yang kan kata orang meninggalkan zona zona nyaman itu tidak mudah, Deng. iya, Mmm, betul Kakak. iya. Kalau saya tidak Ji Kakak, Tidak, enggak Ci, Ji, oke. artinya tidak ada Ji perasaan-perasaan, cuma memang Heeh, setelah meninggalkan sedikit dunia politik itu pun juga langsung sibuk dengan mengurus bisnis, mengurus kampus, iya. dan mengurus Palang Merah. Oh, iya. Jadi hampir tidak terasa, Mhm, kesibukannya sama Ji. iya. Maksudnya intensitasnya juga kurang lebih sama, jadi seperti tidak terasa. Mhm, Dan beberapa organisasi juga sempat pada waktu itu saya sempat jadi mengurus pencaksilat, menjadi ketua Ikatan Pencaksilat, mengurus KUAS, jadi iya, ketua Pengprov, iya, Pemprov. KUAS dan merangkap menjadi pencaksilat. Jadi untuk aktivitas itu tidak jauh-jauh sih sebenarnya dari aktivitas publik. Saat itu juga masih ketua Palang Merah. Palang Merah. Iya, jadi ketua Palang Merah Indonesia Makassar. Jadi relatif hampir tidak ada yang berubah. Ketemunya juga dengan teman-teman di politik juga Mhm, hampir tiap hari. iya, iya. Ketemu dengan pemerintahan, dengan politik juga hampir tiap hari. Jadi hampir tidak terasa. Nah, Yang terasa pada saat itu karena banyak ke daerah. oh, iya, iya. Banyak keliling-keliling Keliling-keliling. Indonesia, keliling Sulawesi Selatan, ya Mhm. membenahi kembali bisnis. Dan alhamdulillah sejalan semuanya. Iya. Kalau boleh tahu Deng Ical bisnisnya apa ini nih? Iya, ya ada beberapa, tetapi yang sekarang ini ya Fokus ada ke mana ini? distributor Distributor. produk ya. Mhm, Jadi saya menangani Sulawesi Selatan, mhm. Tengah dan Tenggara dulu. Oke, oke, Jadi oke. alhamdulillah sekarang sudah dilanjutkan atau dijalankan oleh anak-anak yang lebih profesional, Seperti yang itu. lebih jago. Lebih jago. Iya, Iya, Deng, iya, ini kan kabarnya di tahun ini Deng Ical siap menuju ke Senayan. iya, insya Allah ya. Saya juga sudah lihat beberapa banyak Iya, baliho dan juga mungkin pendengar kita maupun juga eh, yang nonton kami juga ini sudah lihat apa ya baliho-baliho Deng Ical. Petaran ini pun hampir sepanjang petarannya ada foto Deng Ical. Dan ya Deng menuju Senayan ini apa yang menjadi persiapan Deng Ical untuk menuju Senayan? sebenarnya Kakak yang paling utama kalau sendiri saya secara pribadi tidak ada persiapan khusus sih Tidak sebenarnya persiapan Kakak khusus, Ruby. oke. Persiapannya itu sih sebenarnya banyak di keluarga. Oke. Karena sudah lama nyaman dengan keluarga, hampir setengah hari selalu di rumah, Ya, berarti butuh izin khusus lagi. oke. Karena istri saya, anak-anak saya juga sudah tahu kalau di dunia politik itu biasanya papinya total. Oh, Jadi keluar pagi, pulang tengah malam, dan ya, itu menjadi resiko bagi mereka. Jadi yang pertama kali saya menanyakan tentunya adalah istri saya. oke. Mami, tapi lagi ada niat lagi nih. Aduh, sudah pikir-pikir, nih apa lagi yang mau dicari? Pasti ada. Ada dialektika seperti itu dan alhamdulillah kemudian izin keluar, permitnya di stempel, Ya, jalan lagi. Ya, karena kebetulan anak bungsunya sudah berumur hampir 3 tahun saat itu sudah bisa ditinggal-tinggal lah. Jadi istri saya akhirnya alhamdulillah ridho ya. dan jalan lagi di dunia politik. Jadi kalau masuk di dunia politik itu sudah all out. Iya, iya. Harus ya, Harus harus ya. tidak boleh tidak. Nggak boleh tidak, Heeh. karena dunia politik itu adalah dunia publik. Mmm, Ini yang banyak sekali teman-teman di parpol, di anggota partai yang belum paham lebih komprehensif. iya, iya. Bahwa dunia politik itu adalah dunia publik di mana kadang-kadang kita mesti meninggalkan hak-hak Oke. personalnya kita. Mhm. Kalau dunia politik itu adalah milik publik sehingga seorang yang sudah mendeklarasikan diri sebagai aktivis partai politik, maka Iya, harus siap untuk diajak dalam konsekuensi politik, politik. termasuk dalam pola pergaulan. Itu mesti kita sudah menjadi public Public figure lah. figure, ya betul. Kalau kita public figure berarti tidak boleh lagi bertentangan dengan norma sosial. Mhm, Tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang tidak menginspirasi baik. oke. Tidak boleh dan lain-lain. Mhm, Yang kadang-kadang dalam konteks
private itu tidak cocok, Tidak cocok tidak ya. cocok. Apalagi dalam dunia bisnis, Hmm. tidak cocok sekali. Ya, ya, Saya ya. selalu mengatakan sama teman-teman, walaupun banyak uang Ya, tidak boleh kita menampilkan hidup yang bermewah-mewah atau karena menikmati uang tersendiri. iya. Kadang-kadang kita bilang uangku Iya, tonji. kunci ya Iya, betul. iya betul, Iya. uang tonji itu boleh, Heeh. tetapi bukan dalam ruang publik. Mhm. Kalau di rumah kita silahkan, tapi kalau di ruang-ruang publik itu tidak boleh Tidak lagi, boleh. karena bisa memicu Mhm. memicu yang apalagi dalam konteks sekarang ini Gini ratio-nya kita itu sangat tinggi. Jadi kalau ada public figure yang melakukan ya semacam mempertontonkanlah, Iya, iya, iya. mungkin Memamerkan. flexing lah atau Iya. dan lain-lain, Aha. itu juga mengganggu perasaannya orang. Ya, untuk beberapa sektor yang lain tidak masalah, tetapi untuk orang politik, apalagi Iya. kalau sudah menjadi pejabat publik, Publik. maka itu tidak boleh lagi, bahkan sudah dianggap melanggar norma. Norma. Iya, Iya. Deng, ini kan kita tahu bahwa dunia politik itu kan dinamis. iya Kakak. Terus kata orang dunia politik itu hitam putih, tidak Iya. ada teman, justru malah banyak lawan. Ini saya tertarik, Deng, karena apa ya, melihat bahwa dunia politik itu sebenarnya ketika kita sudah masuk di panggung itu, di dalam ruang politik itu, kata Deng Icel tadi kita harus all out ya, tidak boleh tidak. Iya, Tidak boleh kita kendor karena kapan? Karena kita sudah berjalan iya, gitu. iya. Kalau kita sudah berada di tengah-tengah kan agak sulit untuk kita mundur gitu. Betul, betul Kakak. Nah, jadi artinya apakah memang benar ini membuka mata apa ya, mata dan telinga pendengar kita Iya, bahwa panggung politik itu seperti inilah. Mungkin Dang Ical bisa memberikan sedikit iya, gambaran iya, karena ya boleh dikata masyarakat kita kan sebenarnya sudah paham, Deng, tapi bagaimana masyarakat-masyarakat yang masih kurang memahami tentang betul, dunia politik itu, Dang Ical? betul. Nah, ini Kakak Ruby cocok sekali yang kita Iya, bilang itu tadi bahwa politik itu adalah agregasi kepentingan. betul. Agregasi kepentingannya masyarakat. Jadi orang yang mau masuk di politik Mmm, dan sadar dengan pilihannya, maka beban-beban masyarakat itu sebagian diserahkan ke orang politik, mmm, ke partai politik. Berarti Anda sudah harus siap untuk memperjuangkan bukan hanya dalam konteks program-program aspirasi, iya, tetapi juga dalam konteks nilai, nilai, norma-norma. iya, Sehingga orang politik itu ya kasarnya kalau dibilang sekali lagi saya ulang bahwa hak-hak pribadinya itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. mhm, Hak publik yang menonjol. iya, Sehingga dunia politik itu adalah sebenarnya iya, adalah dunia pengabdian, hmm. adalah media Nah, pengabdian. pengabdian ini menurut saya Iya, iya. sangat perlu saya garis bawahi Deng Ical di tanda kutip mungkin dan di bold kalau perlu Deng. Oh, iya. Pengabdian. Pengabdian itu kalau kacamata masyarakat yang Iya, berbeda Deng Ical pasti mengatakan bahwa pengabdian apa gitu. iya. Apakah dicari ini apakah kita pengabdian. Nah, ini perlu pencerahan Deng. Karena Betul. masyarakat itu kan tidak memahami yang namanya panggung politik. Sebenarnya Betul. mungkin boleh kita kasih sebenarnya ini yang namanya pendidikan politik Iya, Deng. Nah, iya. Nah itu Kakak Ruby, heeh, yang banyak juga yang salah interpretasi. Bukan cuma masyarakat, orang politik pun juga, mmm, saya boleh katakan, lebih banyak yang tidak paham. iya, 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 Dia iya, pikir itu politik itu sekadar jembatan untuk memperoleh kewenangan. mhm, Sekadar jembatan atau cara untuk menjadi anggota DPR. iya, Dia tidak tahu kalau politik itu anggota DPR itu bunga-bunganya, Ji. Menjadi iya, wali kota, menjadi gubernur, menjadi itu bunga-bunganya, Ji. Prosesnya di dalam yang luar biasa ribetnya, kompleksnya. Bagaimana mengagregasikan semua kepentingan-kepentingan itu kemudian mensinkronkan dengan sumber daya yang sangat terbatas. iya, 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 Ya, kita mau bangun jalanan dengan uang 10 juta, Ji. Itu butuh keterampilan, butuh seni untuk mengurus itu, butuh untuk menjelaskan ke banyak pihak, iya, sehingga jembatannya jadi tidak perlu berutang. berutang, iya, Bagaimana menggerakkan partisipasi, mau menggerakkan semua sumber daya non materialnya itu sehingga akhirnya program itu bisa bisa jalan untuk jalan. kemaslahatan bersama. Mhm. Kalau ada orang politik yang tiba-tiba dibilang jadi programnya mau di tender baru dia mau masuk dianggap sebagai politik, itu yang saya bilang Iya, 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 pemahaman yang iya, parsial. iya, iya, Dalam iya, satu sudut dia lihat.
VV-nya tidak ingat, Betul iya, betul betul. pembagiannya sama mobil dinasnya tidak ingat. Iya iya. Dia tidak tahu bahwa di balik itu banyak sekali tuntutan masyarakat bahwa Anda sebagai politisi pakai mobil dinas berarti tidak boleh balap-balap, Betul. tidak boleh pakai bensin Non-subsidi. tidak boleh pakai bensin subsidi, Iya. tidak boleh buang sampah di sembarang Sembarang tempat. tempat, iya, tidak boleh merokok di mobil, Iya. tidak boleh merokok di ruang publik. Iya. Intinya tidak boleh melakukan sesuatu yang asosial di ruang publik. Iya, karena hak private-nya kita itu nanti pulang di rumah Iya. bersama dengan keluarga Keluarga. misalnya. Iya, begitu kita keluar, maka melekat itu jabatan publik itu dengan hak-hak publik Hak-hak dalam diri kita karena yang kita pegang itu adalah jabatan publik. jabatan publik. Nah, itulah yang disalah tafsirkan oleh banyak orang dan celakanya lebih banyak yang begitu. Iya iya iya. Jadi masyarakat melihatnya, oh begitu paling kalau orang politik. Iya iya. Wajar juga karena stimulus yang mereka dapatkan itu adalah yang paling sering Paling sering nampak, nampak. iya. Iya. Iya memang Iya, memang Kakak. benar, Deng Ical ya kalau kita lihat, apa ya, sekarang ini kan, mungkin orang yang tidak punya pekerjaan, Iya. tiba-tiba menjadi maaf saja Deng, Iya. Abe, mungkin juga sudut pandang masyarakat pun seperti itu, bahwa mengatakan bahwa, anggota dewan 3D, duduk, Iya. diam, dan duit. Itu kan Ya. dari dulu cerita, apa Atau orang banyak sekali uangnya. ya, Ah. betul betul. Duduk, diam, dan duit. Dan sekarang ini kalau kita lihat, apa ya, artis-artis pun sekarang ikut Iya. berkontestasi pada panggung politik ini, Deng. Ini menjadi, apa ya, pencerahan di apa ya, di dewan, di kursi dewan bahwa ternyata gerakan masif dari para artis dan juga masyarakat ini untuk duduk di dewan itu, sudah mulai terlihat. Mereka Iya. sudah mendapat pencerahan bahwa seperti ini. Nah, mereka juga duduk tidak hanya tinggal duduk saja, ada yang harus mereka perjuangkan. Iya. Suara-suara masyarakat ini sebenarnya harus harus terdengar bukan Iya. tergerus ya, yang saya lihat itu. Iya. Cocok Kakak ya. Jadi nilai utama pada saat kita menjadi pejabat publik, masuk di politik dan Iya. menggunakan sistem election, pemilihan umum, iya, yang vox populi, Iya. maka konsekuensinya adalah rakyat mesti paham apa yang Anda pikirkan dan mau perjuangkan. Iya. Nah, itu dalam konteks ideal. Ideal ya, betul. Celakanya kita juga di sini kan rakyat kan masih lebih banyak yang mengutamakan kepentingan perutnya dibanding dengan di atas perutnya dan di Ya. atasnya lagi. Ya. Ya. Akal sehat Iya, ya. akal sehat dengan hatinya. Iya. Yang dia pikirkan itu tinggal kepentingan perut dan bawah perutnya. Ya, betul. Yang atas perutnya sama atasnya lagi itu Tidak dipikirkan. dicuekin, Deng. Ki. Jadi ini juga konsekuensi logis dari memilih sistem demokrasi yang menggunakan election sebagai media representasinya itu adalah pendidikan politik itu harus seiring, Iya. harusnya. Tetapi problemnya adalah pendidikan politiknya tidak seimbang sehingga masyarakat masih memilih berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kebutuhan perut atau kebutuhan yang lain yang sifatnya pragmatis. Nah, inilah yang menyebabkan resiko kemunduran demokrasi itu bisa terjadi. Iya, itulah yang menyebabkan kadang-kadang politik menjadi panglima, Iya. di atasnya sosial, di atasnya hubungan darah, di atasnya pertemanan, di atasnya persahabatan. Berbeda kita di tempat lain atau di negara lain yang politiknya mulai dewasa, Dewasa, pendidikan politik jalan, kedewasaan politik sudah terbentuk, mereka sudah tahu bagaimana menempatkan diri. Bahkan di beberapa negara, calon-calon anggota DPR-nya, calon-calon senatornya itu tidak pernah ada duit lagi dikeluarin. ya. Nah, ada orang disupport semua sama masyarakat yang senang dengan programnya, dibiayain dan lain-lain. Jadi hampir tidak mungkin mereka juga tanda kutip mau korupsi misalnya atau mau melalaikan misalnya karena memang resikonya besar sekali karena masa depannya ditentukan oleh masyarakat. Kita juga mau membangun seperti itu. Kelompok ini masih sangat sedikit. Kalau dalam hasil survei yang tidak terpengaruh itu kan cuma 32% Bedeng. Hasil survei Kecil, yang lainnya yang lainnya terpengaruh ada juga tapi sedikit yang banyak sekali. Sedikit memang yang mengambil keputusan berdasarkan pemberian. Ada juga yang berdasarkan pemberian tetapi besar pi. Iya, misalnya 500.000 pi kan enggak wajar. Ya, enggak mungkin cukup tetapi 32% ini biar diapain kita tidak mau terima uang dan tidak mau menggadaikan. Nah, orang-orang politik yang mengerti situasi ini seperti saya yang menggunakan itu
sasarannya saya yang 32% ini bisa bisa meningkat. Iya, iya, iya. Kalau ini sudah berimbang dengan yang pragmatis, maka kita bisa berharap bahwa Iya, politik kita itu menjadi lebih sehat lebih dan sehat. bisa jadi suatu saat nanti semakin menggerus Mhm, yang pragmatis itu dan mungkin kita bisa dewasa berpolitik iya, sama dengan negara-negara demokrasi yang betul. lainnya. Iya, Iya, Deng, iya, apa, banyak hal yang tadi sudah disampaikan yang Ical termasuk, politisi dan dramatis, terus ini terkait dengan politik uang. Money iya, politik kan yang tadi sempat sudah disinggung nih Ical, hanya sekian persen iya, masyarakat yang memahami itu. Nah, kita kan lihat sekarang Deng ini, baru-baru ini juga ada salah satu calon ya, caleg juga yang sekarang ini, pokoknya hampir semua deh iya, dipantau ya, langsung kini. Tidak hanya sembako, dan juga, uang yang diselipkan di dalam, sembako itu. Nah, ini hal-hal yang sering dilakukan oleh para, caleg-caleg iya, kita dan tidak mencerahkan. iya, Akhirnya kan masyarakat juga masih, memang cerdas, masyarakat sudah pintar, siapa yang harus mereka pilih. Tetapi ketika terjadi hal iya, seperti ini, kita akan terlihat bodoh lagi, Deng. betul ya. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Ada perubahan. Kalau kita melihat negara-negara maju itu kan tidak tidak terjadi, tetapi di Indonesia itu masih terjadi, Deng. Iya, Kakak Ruby, Hmm, saya bilang sama teman-teman di luar sana, kalau saya sosialisasi, saya bilang, iya, boleh, saya juga bisa kasih iya, Ki sesuatu. Dan iya. itu saya buktikan juga dengan mengadakan souvenir. Iya. Souvenir yang bernilai di bawah 60.000 sesuai dengan peraturan KPU. Mhm, Ada tonji kita dia dikasihkan kita, tapi kita berharap iya, bahwa souvenir ini bukan menjadi faktor utama untuk memilih. iya, iya, Ini hanya sekadar untuk menjadi gimmick sehingga orang ingat, oh Deng Ical maju tuh di DPR RI ya. Ya, ya, si Anu ini maju tuh. iya. Hanya sekedar itu. Dan memang kita selalu meyakinkan kepada masyarakat bahwa politik itu transaksi. Mhm, mhm. Aslinya transaksional itu di politik. Iya, iya, Tetapi yang transaksi itu bukan transaksi barang, iya. bukan transaksi uang, Saya kasih kau bukan pilih, Kak, transaksi jangka pendek. betul, Iya, betul. saya kasih Ki uang, kita pilih Kak. Bukan, yang kita transaksikan itu adalah harapan, mimpi, program. Saya pilih kita, tapi mesti kita perjuangkan ini. Saya pilih Ki karena saya dengar-dengar, saya lihat Iya, itu memperjuangkan ini. Tentu yang kita lihat adalah bagaimana programnya, bagaimana mimpi-mimpinya, tetapi yang paling utama juga bagaimana track recordnya, bagaimana meyakinkan masyarakat itu dengan performance-nya sebelum pemilihan itu. iya, Itu iya. sudah 50%. Nanti setelah ada programnya, bagaimana penampilannya dan lain-lain itu menambah lagi. Iya. Jadi memang tugas kita semua untuk memberikan pendidikan politik dan kita tidak boleh berhenti. Iya, iya. Tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa transaksi kita ini adalah transaksi mimpi dan Mimpi dan harapan, transaksi program. Celakanya, ini iya, saya sudah 3 kali bilang celakanya karena memang saya jengkel dengan situasi ini. iya, Karena apa? Karena lebih banyak orang yang belum sadar. Nah, lebih banyak ini misalnya anggaplah 100 caleg. iya, Mungkin ada 60-70 caleg itu yang berkampanye, "Oi petani, oi nelayan, oi buruh, jangan mau kurusi kau politik, jangan mau mhm, kurusi, pokoknya tunggu mau kau di rumahmu. iya. Kalau ada yang Itu bawakan kau hasilnya. sembako, kalau ada yang datang pi mendata ambil KTP-mu, ambil ke kamu, kasih kau, dikasih mau kau uang panjar, lima Iya, puluh ribu dikasih kau sembako dan lain-lain. Itu kamu kau pilih karena pesta demokrasi itu adalah erokis suara. Kita mau pesta-pesta. Dan ini masuk di kepalanya orang karena anu barang enak. betul, betul, Anu betul. barang enak ini Iya, jadi dianggap bahwa ini sudah seperti sewajarnya. mhm, Dan itu berlangsung terus-menerus. Belum lagi di sisi yang lain banyak sekali proses-proses election yang seharusnya tidak perlu terjadi. iya, iya. Saya tidak setuju dengan pemilihan ketua RT RW itu pakai pemilihan langsung Langsung tong. Karena itu akan melahirkan kompetisi kompetisi. yang kadang-kadang tidak sehat. Iya, iya. Ditambah dengan pemilihan langsung kepala desa, ditambah dengan pemilihan langsung di pilkada. Maka kita membiasakan masyarakat itu berkompetisi dalam suasana yang negatif. Mhm. Barangkali untuk pemilihan kepala daerah sudah benar. Iya, iya. Karena memang frame of reference dan feel of experience masyarakat itu sudah Sudah terlatih. terlatih. Dan dengan kepentingan yang lebih besar. Tetapi untuk RT RW, untuk kepala desa, jamu kok dulu karena kita masih butuh public figurnya untuk bisa mempersatukan. Di Mhm, beberapa tempat yang oke, aman, iya, enggak apa-apa kalau kayak di Kota Makassar boleh nih mhm, barangkali.
untuk beberapa RW RW, ya. tertentu, yang di kota, yang di ini silahkan. Tetapi yang masih mengandalkan paguyuban, yang masih mengandalkan suasana Suasana. kekeluargaan, jangan Maki, karena mereka tutup mata itu dia tahu nih, oh ini figur yang layak untuk menjadi Pak RT. Mereka Betul. sudah saling kenal. Iya, Ah, iya. sudah Mi, RT itu mau Pak Lingkung itu mau. Pak RT-nya pun juga Iya, iya, iya. dia tutup matanya, dia tahu nih persoalannya Siapa yang masyarakat. betul. Nah, jadi dua-duanya karena Sudah mereka memahami. memahami betul. Betul. Jadi masyarakatnya dia tutup mata, nah tahu nih, oh ini yang layak. Iya. Ya, ini yang bisa dan layak. Mhm. Nah, sebaliknya Pak RT Pak RW-nya juga dia tutup mata, dia tahu nih bahwa ini sakit ini anaknya mau sekolah, ini Tanpa anu, melalui data iya, langsung ya. ini layak dapat BLT, ini layak dapat bansos, ini tidak layak, ini dan lain-lain. Dan itulah sebabnya kultur kita memang mengajarkan supaya kita semuanya itu bisa menyesuaikan. Tidak serta-merta semua aturan itu diberlakukan sama. Kenapa ada langkah-langkah afirmatif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu? Karena dinamika masyarakat itu Berbeda, berbeda-beda. betul, betul. Kenapa dipaksakan ke 30% Hmm. perempuan masuk? Karena ingin ada percepatan. Kenapa ada peraturan-peraturan tertentu yang mengkhususkan kepada daerah tertentu, termasuk penerapan pajak progresif dan Ya. lain-lain. Itu adalah kekhususan yang mesti mendapatkan perlakuan khusus. Khusus ya. Jadi ada special treatment untuk kelompok tertentu, situasi tertentu, dan inilah yang menjadi konsekuensi dari negara yang besar. Betul, Gitu. betul. Iya memang Deng Ical, Iya, dinamika politik itu agak ya seperti yang saya katakan tadi agak dinamis dan Indonesia itu punya kan kalau kita lihat di negara maju itu kan tidak terlalu banyak partai. iya, Kita banyak partai di sini dan tentu saja banyak yang menyuarakan tapi akhirnya patah gitu. iya. Suaranya pun terpatahkan karena ya ada kepentingan tadi yang kata Deng Ical. Nah, kita lihat juga